Oleh karena itu, mumpung kita dalam keadaan dan diberi keselamatan, maka pakai akal. Al-aqilu huwa taqiyu. Orang yang berakal itu dan menggunakan akalnya, itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Paham? Nah, karena kamu itu telah dicipta dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, maka jangan sok kuat. Jangan sok kuat. Kuat misalkan ketika kamu masih muda. Ternyata setelah muda berlalu, kamu akan menjadi tua, dan tua itu tidak menjadi lemah. Biasanya sholatnya berdiri, sudah menjadi duduk. Ketika sudah duduk, berbaring. Kalau sudah berbaring, mengejamkan mata ataupun memberikan isyarat ketika sholat. Kalau sudah tidak bisa, maka disolatkan. Berarti pertanda kita mati. Berarti manusia itu tidak ada yang kuat, semuanya lemah. Dari lahir lemah, tidak bisa melihat walaupun melak mata, tidak bisa mendengar walaupun ada telinga, tidak bisa berbicara ketika ada lisan, dan tidak bisa memahami ketika mereka punya hati ketika masih bayi. Itu lemah. Demikian juga orang yang pikun, karena sebab tua, lebih dari 100 tahun menjadi pikun, kencing di kasur, ya makannya tidak tentu, tidak tahu kalau dia lapar, tidak tahu kalau dia kenyang, tidak tahu. Itu sudah pikun. Jadi berarti manusia itu ketika lahir lemah dan pulang kepada Allah dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, jangan sok jago, jangan sok kuasa, jangan sok kuat. Kenapa? Karena kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kamu lemah. Kenapa? Karena di sini dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Paham? Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah itu berkehendak, berkeinginan, bermaksud, ya, untuk kamu itu mudah semua urusanmu. Mau tidak? Mau. Ketika manusia itu sudah Islam, pasti mudah di dalam segala hal ehwal kehidupannya. Kenapa? Karena hal ehwal kehidupan manusia itu telah diatur sebelum kamu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan resah, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kamu telah bersama Allah, maka semuanya akan menjadi beres. Duniamu, masalahmu, hidupmu, matimu, dan bahkan kamu akan diantar oleh Allah dan dijaga oleh Allah dari dunia, di kubur, di mahsyar, di sirat, sampai masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ini kemudahan. Allah menginginkanmu mudah. Salat kamu, ya Allah tidak kuat, duduk. Tidak kuat ya Allah berbaring. Tidak kuat ya Allah isyarat. Artinya apa? Tidak ada susah bagi kamu. Kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk. Itu kemudian salah satu contoh yang bisa tidak dilupakan oleh kita. Kalau percontohan ini dimengerti, kamu tidak akan lupa selama-lamanya bahwa Allah itu betul-betul mempermudah bagi kamu semua urusan, baik ubudiyah terhadap Allah atau bermuamalah terhadap manusia. Paham? Ya. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah itu tidak bermaksud, tidak berkehendak, tidak berkeinginan susah menimpa kamu. Jelas? Allah tidak mau menyusahkan kamu. Kamu Islam, kamu tidak mau disusahkan. Kamu akan dibahagiakan. Kamu akan dimanusiakan setelah kamu jadi manusia. Apa kamu pikir selain Islam itu bukan manusia? Ya manusia. Tetapi manusia yang tidak mau dimanusiakan, dia tidak memilih Islam sebagai agamanya. Jelas? Nah, oleh karena itu, orang yang memilih Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitabnya, itu tidak dipilihkan kecuali karena sebab
taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu maksudnya Allah tidak berkehendak bagi kamu menimpa kesusahan itu. Paham? Orang yang mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kalau kamu teliti, semua perintahnya baik bagi kamu bila kamu mengerjakannya. Semua larangan yang dilarang kamu mengerjakannya, bila kamu meninggalkan, madarat akan menimpa bila mana kita kerjakan kepada kita, pelakunya. Nah, oleh karena itu, apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk taat, semuanya baik. Apa yang dilarang oleh Allah untuk meninggalkan, semuanya larangan itu baik bila mana kita tinggalkan. Jelas? Itulah maksud Allah berkehendak memudahkan semua urusan kamu dan tidak menginginkan kamu disusahkan dengan perkara-perkara yang menyulitkan. Karena dinul Islam yusrun, agama Islam itu mudah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada malam Jumat Kliwon setiap bulannya Ma'had Minhajus Sa'adah ini ditempati untuk umum, yaitu pengajian kitab tasawuf dari kitab mulia yang disampaikan, ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang sekarang ada di tangan kita. Selanjutnya, untuk mengenal lebih jauh tentang masalah hakikat dan ma'rifah tentang masalah ketauhidan ataupun masalah syariat, ini sangat lengkap dan bisa dianggap cukup kitab Nasaihud Diniyah ini. Bila mana kita selesai membacanya, berarti sama dengan kita membaca dan mengkhatamkan Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, dari ayat potongan yang kemarin, yaitu qala Allah Ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini terusannya. Karena pas pojoknya, maka ini wawunya ini wawu ataf. Ya. Kalau di sini Allah menyatakan bahwa Allah ingin meringankan beban atas dirimu. Jadi sebenarnya perbuatan itu, pekerjaan itu, kelakuan itu adalah beban yang berat bagi kita. Tetapi karena sebab ada pahala di sisi Allah dan kita akan dimasukkan di surga Allah, duduk bersama Rasulullah, beban itu menjadi terasa ringan. Tetapi walaupun demikian, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan agama itu untuk dikerjakan, supaya kamu itu tidak berkeluh kesah terhadap perintah-perintah Allah
untuk dilaksanakan dan larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Oleh karena itu Allah telah menyatakan ketika kamu memang betul-betul tidak akan mampu menjalani syariat Muhammad Rasulullah itu secara kafah, walaupun diperintah, Allah meringankan. Secara kafahnya orang yang sholat itu harus khusyuk, tetapi kita untuk mencapai khusyuk sulit. Tetapi harus ada manusia-manusia yang saleh, ulama-ulama amilin wasalihin, mencontoh beri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada di antara kamu imam-imam atau ulama-ulama yang mengajarkan tentang masalah ketauhidan, masalah syariat, masalah ma'rifat, masalah hakikat. Kesemuanya itu bisa didapat bila mana kita mengkaji kitab yang sekecil ini. Small is beautiful. Kecil itu indah. Yaitu kitab apa? Nasaihud diniyah wal wasayil imaniyah. Nah, untuk selanjutnya, bismillah, kita mungkin 1 jam ke belakang kita ingin mengkaji ya seberapa kuatnya iman kita dan ubudiyah kita terhadap Allah, serta bagaimana muamalah kita terhadap manusia. Bila mana pelajaran ini didengar dan mau didengar serta mau diaplikasikan, maka kehidupan kita akan menjadi sempurna. Dan Allah menginginkan hidup itu sempurna. Islam itu sempurna bagi kalian, sehingga imanmu tidak goncang dengan apa? Dengan iklan-iklan. Dengan apa? Dengan macam-macam propagandis yang digulirkan oleh manusia atau ideologi yang dibuat oleh manusia, yang hakikatnya silih berganti ketika pemimpin mereka juga diganti. Oleh karena itu, ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, atau kitab-kitab yang dikarang oleh waliullah itu relevan sepanjang zaman, bisa dipakai sepanjang zaman, karena kitab ini rujukannya kepada kitabullah dan sunnah. Nah, yang pertama Habib ingin sampaikan pada saat ini adalah selanjutnya daripada apa yang Allah ringankan kepada kita adalah itu wawunya, dan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia telah dicipta oleh Allah dalam keadaan lemah. Dicipta dari setetes air, sperma dan sel ovum di dalam perut seorang ibu, yang dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan antara sperma dan ovum itu sebagai pembuahan di dalam perut seorang ibu. 40 hari menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah 40 hari menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging berubah menjadi tulang belulang dan dibentuk manusia, lalu ditiupkan kepada janin itu tadi. Apa yang ditiupkan? Dan ditetapkan rohnya Allah ditiupkan kepada bayi, dan bayi itu hidup ketika umur 4 bulan atau 120 hari. Di sanalah ditetapkan kepada kita tentang masalah bahagia, sengsaranya, hidup dan matinya. Jadi manusia itu telah ditentukan, ditetapkan dan diputuskan, dan keputusan qada dan takdir itu sudah tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah kecuali dengan doa. La yaruddul bala illa doa. Tidak akan tertimpa kamu musibah kecuali dengan doa. Berarti musibah yang telah ditentukan kepada kita celakanya, tetapi kalau kita memohon kepada Allah, niscaya musibah itu akan diganti dengan kebaikan dan keselamatan. Itu karena sebab doa. Karena itu doa mukhul ibadah.
Doa itu otaknya ibadah. Jadi kalau otaknya sudah tidak berlaku, walaupun bagaimana gantengnya seseorang atau cantiknya seseorang, maka orang itu sudah tidak ada artinya. Kenapa? Karena otaknya sudah tidak berfungsi. Sama dengan orang gila. Walaupun dia ganteng kalau sudah gila, walaupun dia cantik kalau sudah gila, tetap tidak ada artinya di hadapan manusia. Oleh karena itu, mumpung kita dalam keadaan dan diberi keselamatan, tidak gila, maka pakai akal. Al-aqilu huwat taqiyyu. Orang yang berakal itu dan menggunakan akalnya, itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Paham? Nah, karena kamu itu telah dicipta dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan lemah, maka jangan sok kuat. Jangan sok kuat. Kuat misalkan ketika kamu masih muda. Ternyata setelah muda berlalu, kamu akan menjadi tua, dan tua itu tidak menjadi lemah. Biasanya sholatnya berdiri, sudah menjadi duduk. Ketika sudah duduk, berbaring. Kalau sudah berbaring, mengejamkan mata ataupun memberikan isyarat ketika sholat. Kalau sudah tidak bisa, maka disolatkan. Berarti pertanda kita mati. Berarti manusia itu tidak ada yang kuat, semuanya lemah. Dari lahir lemah, tidak bisa melihat walaupun melak mata, tidak bisa mendengar walaupun ada telinga, tidak bisa berbicara ketika ada lisan, dan tidak bisa memahami ketika mereka punya hati ketika masih bayi. Itu lemah. Demikian juga orang yang pikun, karena sebab tua, lebih dari 100 tahun menjadi pikun, kencing di kasur, ya makannya tidak tentu, tidak tahu kalau dia lapar, tidak tahu kalau dia kenyang, tidak tahu. Itu sudah pikun. Jadi berarti manusia itu ketika lahir lemah dan pulang kepada Allah dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, jangan sok jago, jangan sok kuasa, jangan sok kuat. Kenapa? Karena kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kamu lemah. Kenapa? Karena di sini dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Paham? Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah itu berkehendak, berkeinginan, bermaksud, ya, untuk kamu itu mudah semua urusanmu. Mau tidak? Mau. Ketika manusia itu sudah Islam, pasti mudah di dalam segala hal ehwal kehidupannya. Kenapa? Karena hal ehwal kehidupan manusia itu telah diatur sebelum kamu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan resah, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kamu telah bersama Allah, maka semuanya akan menjadi beres. Duniamu, masalahmu, hidupmu, matimu, dan bahkan kamu akan diantar oleh Allah dan dijaga oleh Allah dari dunia, dikubur, di mahsyar, di sirat, sampai masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ini kemudahan. Allah menginginkanmu mudah. Salat kamu, ya Allah tidak kuat, duduk. Tidak kuat, ya Allah berbaring. Tidak kuat, ya Allah isyarat. Artinya apa? Tidak ada susah bagi kamu. Kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk. Itu kemudian salah satu contoh yang bisa tidak dilupakan oleh kita. Kalau percontohan ini dimengerti, kamu tidak akan lupa selama-lamanya bahwa Allah itu betul-betul mempermudah bagi kamu semua urusan, baik ubudiyah terhadap Allah atau bermuamalah terhadap manusia. Paham? Ya. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah itu tidak bermaksud, tidak berkehendak, tidak berkeinginan susah menimpa kamu. Jelas? Allah tidak mau menyusahkan kamu. Kamu Islam, kamu tidak mau disusahkan. Kamu akan dibahagiakan. Kamu akan dimanusiakan setelah kamu jadi manusia.
Apa kamu pikir selain Islam bukan manusia? Dia manusia. Tetapi manusia yang tidak mau dimanusiakan, dia tidak memilih Islam sebagai agamanya. Jelas? Nah, oleh karena itu, orang yang memilih Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitabnya, itu tidak dipilihkan kecuali karena sebab taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Itu maksudnya Allah tidak berkehendak bagi kamu menimpa kesusahan itu. Paham? Orang yang mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kalau kamu teliti, semua perintahnya baik bagi kamu bila kamu mengerjakannya. Semua larangan yang dilarang kamu mengerjakannya, bila kamu meninggalkan, madarat akan menimpa bila mana kita kerjakan kepada kita pelakunya. Nah, oleh karena itu, apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk taat, semuanya baik. Apa yang dilarang oleh Allah untuk meninggalkan, semuanya larangan itu baik bila mana kita tinggalkan. Jelas? Itulah maksud Allah berkehendak memudahkan semua urusan kamu dan tidak menginginkan kamu disusahkan dengan perkara-perkara yang menyulitkan. Karena dinul Islam yusrun, agama Islam itu mudah. Jelas? Mudah. Ada orang misalkan, saya wajib haji beb, karena wajib haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Kamu tidak mampu, tidak usah, tidak pakai memaksakan. Ya, tidak pakai kamu pinjam dengan pinjol-pinjol untuk haji, tidak boleh. Ya, lebih baik kamu standby. Bagaimana standby-nya? Di takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu punya usaha, di mana usaha ubudiyah terhadap Allah itu, bila mana kamu tidak meninggalkan sholat Jumat untuk laki-laki, itu berarti mereka sudah berhaji, sama dengan haji bagi yang tidak mampu. Kecuali yang mampu wajib haji, wajib berangkat. Kalau mereka beralasan saya takut jatuh beb, itulah pilih, katanya Allah, katanya Nabi, mau mati Yahudi atau Nasrani. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau sudah mampu dia melaksanakannya, yang ditinggal mampu untuk diongkosinya dan dikasih belanja kepada keluarganya, maka wajib berangkat. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena kita selalu bersama Allah. Jelas? Nah, itu maksud Allah SWT, mengapa Allah meringankan beban kepadamu dan tidak mau susah dan menyusahkan kamu, karena kamu itu dihidupkan dalam keadaan lemah. Jelas? Qala al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali berkata rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, fil Ihya, di dalam kitab Ihya-nya, lamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah. Perhatikan, apa yang ada di langit, samawat, ya, samawat, di atas langit ada langit, tetapi dalam kenyataannya kamu terheran-heran karena langit itu tidak bertiang. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dianggap paling besarnya alam semesta adalah langit di atas bumi. Jelas? Tetapi tata surya yang Allah cipta, di atas langit ada langit, sebagaimana di dalam kitabnya mengatakan sab'an tibaqa, di atas langit ada langit sampai 7 lapis langit. Di atas langit lebih besar langitnya, di atas langit lebih besar langitnya, dan seterusnya. Bagi kita, langit yang di atas itu adalah terbesar yang kita lihat.
Paham? Nah, itu milik Allah semua yang ada di langit. Di 7 langit semuanya milik Allah. Ya. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Ini ardi, wawunya itu ataf. Kalau langit itu ada 7 tingkatan ke atas, maka bumi ada tingkatan ke bawah, sama dengan 7 lapis bumi. Walaupun Allah tidak menyatakan wal aradun. Aradun itu banyak, di bawah bumi ada bumi-bumi berlapis-lapis. Tapi di sini cukup menyatakan wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi semuanya milik Allah. Paham? Tahu milik Allah? Nah, kalau itu milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk kamu sekalian sebagai manusia, karena kamu dulunya tidak ada menjadi ada, karena Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu sebagai manusia. Oleh karena itu, ketika kamu menjadi manusia dan mau dimanusiakan dengan iman dan Islam, maka kamu akan dikembalikan kepada kenikmatan yang Allah janjikan dalam surganya. Tetapi bila mana manusia menyatakan bahwa langit itu telah ada sebelum kita dicipta, ya, dan kita mati tetap keberadaan langit dan bumi karena tidak ada Sang Pencipta, itu bagi orang-orang yang syirik, bagi orang-orang yang kafir, maka Allah akan janjikan dan akan timpakan kepada mereka neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman, yaslauhal yawma bima kuntum takfurun. Untalakin, lemparkan wahai malaikat-malaikatku mereka ke neraka karena mereka di dunia tidak beriman kepadaku, tidak percaya kepada nabiku, dan tidak percaya kepada kitabku, yaitu Al-Qur'an. Jadi tidak pakai alasan. Dan kita ini tidak berakomentasi terhadap orang syirik, terhadap orang kafir, Yahudi dan Nasrani, kecuali karena ada kitabnya. Kalau sudah ada kitabnya, mereka tidak mampu akan menandingi kita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka itu dicipta oleh Allah dan mereka tidak punya kekuatan. Allah juga tahu, dia mati. Ada juga mereka tahu. Karena bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka mati. Berarti giliran mereka yang mengatakan dirinya kuat, dia akan mati. Mereka tahu, tetapi mereka ingkar, sehingga keingkarannya itu seakan-akan tidak mampu ya memasukkan iman dan Islam ke dalam hati nurani mereka. Jelas? Nah, kalau sudah milik Allah, kamu itu tidak punya hak untuk tidak berkehendak sesuai dengan kehendak Allah. Jelas? Garis bawah ini, kamu itu tidak bisa keluar dari kehendak Allah bila mana kamu yakin bahwa kamu itu dicipta oleh Allah. Jelas tidak? Karena hukum-hukum Allah yang diprediksi oleh manusia untuk dijadikan tolak ukur hidup supaya selamat dunia akhirat, maka tidak lain kitabnya adalah Al-Qur'an. Tuntunannya adalah sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rujuknya dan bimbingan rohaninya juga dari kitab-kitab salaf yang telah mengenal Allah dan Rasulnya. Sehingga hidup kita benar-benar untuk Allah, karena kita yakin bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Bila mana kita kembali kepada Allah karena kita yakin milik Allah, maka jangan berkehendak kecuali kehendak Allah. Bila mana kamu tidak berkehendak sebagaimana kehendak Allah, maka kamu berkehendak atas nafsu kamu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu-nafsu kita semuanya sebagai manusia condong untuk berbuat dan menantang hukum-hukum Allah. Orang yang menantang hukum-hukum Allah itu adalah antek-anteknya iblis. Paham? Jadi manusia itu yang pemfitnah itu karena sebab mereka adalah anak buahnya dan antek-anteknya iblis.
Nah, oleh karena itu Islam itu harus sempurna, iman itu harus sempurna, amaliyah ubudiyah terhadap Allah itu harus sempurna. Bila mana tidak, kamu akan terbawa dengan apa? Dengan sifat kemanusiaannya itu yang lemah. Ketika kamu lemah, diberi intimidasi dengan akidah-akidah yang sesat, lagi menyesatkan, kamu nimbrung di sana, dan ketika kamu nimbrung, tergolonglah kita semuanya menjadi orang yang fasik, orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, ataupun menjadi orang munafik. Itu ada di mana? Ada di tubuh orang Islam. Jadi walaupun Islam tidak serta-merta kita bisa masuk surga dari keislaman, walaupun nantinya bisa masuk surga, tetapi yang dikehendaki oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuk kamu Islam secara sempurna. Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi kalau sudah milik Allah, ya, misalkan kalau kamu memiliki sawah, iya enggak? Dibajak tanahnya, dicocok tanami buminya, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena milik kamu. Ya. Kalau misalkan sawah ladang kamu itu dicungkil lalu dibuat batu bata, ya, karena ingin membuat rumah, boleh apa tidak dibuat batu bata tanahnya? Boleh. Kenapa? Karena milik kita. Tetapi kalau kamu misalkan sewa tanah lalu dijungkil untuk dibuat batu bata, boleh apa tidak? Bukan tidak boleh, tidak berani kamu. Kenapa? Karena bukan miliknya. Nah, kalau kamu menyatakan suatu pernyataan yang jelas, inna lillah, kita itu milik Allah, lalu kamu mau apa? Mau ikut kamu sendiri? Kalau kamu milik Allah, jangankan kamu, kalau misalkan ada budak yang telah dikuasai oleh majikannya, dia boleh merdeka? Tidak boleh. Harus apa? Harus ikut majikannya. Disuruh apa saja, nurut. Kamu bukan budak, ya, tetapi kamu hamba. Hamba siapa? Hamba Allah, bukan hamba manusia. Andai kata kamu manusia menjadi hamba atau budak manusia yang lainnya karena kaya raya, kamu pun mau meninggalkan apa saja demi sang majikan, ya tidak? Apalagi dibayar sebulan cukup kamu 1 juta kira-kira. Nah, orang-orang yang ditawarkan 100 juta sebulan disuruh meningkatkan sholat yang 5 waktu, mereka meninggalkan apa tidak? Meninggalkan. Kalau orang-orang yang lemah imannya. Oleh karena itu jangan lemah imanmu. Jangan sampai kamu gadekan dengan uang, pangkat dan jabatan dirimu, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah. Innalillah, kita milik Allah. Contoh, kamu sehat. Ketika sehat dijatuhkan sakit dan semua pengobatan sudah tidak mampu untuk menyembuhkannya. Kira-kira kamu yakin bahwa itu penyakit dari Allah? Yakin? Kalaupun yakin kamu, apakah kamu merasa rela hati sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun dan tidak akan ada ujung sembuhnya? Kira-kira kamu rela? Rela enggak rela tetap sakit? Kalau Allah berkehendak sakit. Rela tidak rela kamu hidup. Rela ataupun tidak kamu mati, akan kembali kepada Allah untuk dibalas. Jelas tak jelas? Oleh karena itu jangan hidup sembarangan. Hidup itu ada aturan. Karena itu ada dikatakan ad-din, dinul Islam. Dinul Islam yusrun. Agama Islam itu mudah. Din itu apa? Din itu balasan. Dari apa? Dari pekerjaan. Karena kita bekerja dibalas. Kalau kita bekerja kepada majikan akan dibayar. Kalau kita bekerja untuk Allah akan dibalas. Bekerja baik masuk surga.
Kalau pekerjaannya buruk, masuk neraka. Jelas. Nah, kalau kamu ya mengaplikasikannya, ya ketika kamu memahami apa yang Habib sampaikan, berarti kamu itu orang yang cerdas, dan meningkatlah keimanan, ketakwaan kamu serta akhlak kamu bersesuaian insya Allah dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana tidak, terjungkirlah manusia itu kepada jurang kehinaan karena ada kemunafikan dan kebencian terhadap perintah-perintah Allah dan kebencian terhadap Allah atas apa yang disukai tetapi dilarangnya, sehingga apa? Menimbulkan dan membesarkan hawa nafsunya. Dan orang yang semacam ini dikatakan oleh baginda Muhammad, la yu'min, kamu tidak beriman. Ahadukum, salah satu di antara kamu, hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih, sehingga hawa nafsumu ditundukkan dengan apa yang aku bawa. Bila mana Allah menyatakan kamu sholat, puasa, tinggalkan maksiat, tanpa reserve, tanpa argumentasi, karena semuanya apa yang dilarang dan diperintah benar dari Allah. Jelas. Nah, kalau kita mengindahkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita, maka jadilah kamu insan manusia yang sempurna dalam kehidupan dunia, selamat dan bahagia di dunia, dan dihantar dengan amaliamu sampai ke akhirat masuk surga. Jelas. Nah, lillahi, kalau sudah milik Allah, kalau di langit dan di bumi itu milik Allah, apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu rasa, apapun yang kamu miliki, sebenarnya bukan milikmu, tetapi milik Allah. Bahkan pada dirimu adalah milik Allah. Kalau kamu telah dimiliki oleh Allah, mau dibanting, mau dibunuh, mau dibuat sakit, mau dibuat sengsara, mau buat diangkat derajatnya, pangkat dan jabatannya, itu adalah kehendak Allah. Berarti manusia itu tidak mampu untuk mengangkat dirinya menjadi raja, atau tidak mampu menghindari dari kematian, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kamu hidup. Sudah ada kitabullah dan sunnah, bila mana manusia melanggar akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balasan. Nah, balasan ini bagi orang yang beragama saja. Agama apa yang dibalas? Agama yang dibalas oleh Allah dengan balasan yang mulia, dengan kedudukan yang mulia, dan kenikmatan yang sempurna, itulah agama Islam. Karena agama Islam itu dari Allah, dari sisi Allah. Kamu dihidupkan Islam menjadi pedoman, maka kamu hidup bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Itulah milik Allah. Jelas? Nah, oleh karena itu, manfaatkan kepemilikan sementara untukmu itu yang disediakan oleh Allah untuk menjadi kamu mulia, maka muliakan dirimu dengan apa yang Allah beri kepada kamu sekalian. Apa? Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, rezeki, semuanya keluarkan, manfaatkan untuk apa? Untuk Allah dan ibadah kepada Allah. Jelas? Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu menjaharkan, jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu. Contoh, ada orang benci sama kamu. Ketika disampaikan ini kebencian kepada kamu, lalu kamu mengatakan, ya, kamu mengatakan apa? Oh, kalau begitu saya harus hati-hati. Dia ngomong, ya, contoh, Pak Sambian ini akan dijegal, apa? Ya, dibegal. Kalau lewat sini malam-malam, kalau saya lewat sini malam-malam dan tidak ada tempat jalan lain kecuali lewat sini, lalu saya dibegal, saya mati kalau gitu. Kalau demikian saya akan bawa arit, aku bunuh mereka sebelum membunuh aku. Itu sudah keluar lesannya. Niat seperti itu Allah tahu. Ya, paham? Niat buruk ataupun niat baik itu Allah akan mencatatnya. Kalau niat buruk,
Sebelum mereka membunuh, saya akan bunuh. Itu buruk. Ketika kamu niat baik, ya, lalu Allah juga akan tahu. Contoh, Dek, katanya fulan, ya, katanya fulan, dia senang sama kamu untuk dijadikan istri, untuk dijadikan suami. Kamu mau apa tidak? Itu orangnya gimana? Orangnya itu ganteng, orangnya itu cantik, baik, anak pondokan, akhlaknya bagus, tata keramanya bagus, pembicaraannya bagus, tingkah lakunya bagus. Kamu kira-kira mau menerima apa tidak? Gimana Kang? Saya ini orang tidak punya. Biarlah, saya yang akan tanggung masalah itu. Misal, ya, itu kan baik. Niatnya dalam hati, tapi dikeluarkan. Biar saya akan tanggung dari mulai kamu kemanten sampai kamu bisa bekerja sendiri. Kira-kira itu baik atau tidak? Allah tahu. Paham? Jadi niat yang baik ataupun niat yang buruk, bila mana dikeluarkan dari hati yang ada, yang ditetapkan oleh hati untuk berbuat baik atau berbuat buruk, Allah tahu. Paham? 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 Bangun? Paham? Nah, kalau kamu paham, kamu pilih yang mana? Niat yang baik apa niat yang buruk? Nah, ada di antara kalian yang punya niat buruk? Ayo cabut sekarang. Mulai sekarang cabut. Ya, saya sudah mulai sekarang, ya Allah, tidak mau berniat yang buruk, tetapi saya akan memperbanyak niat yang baik. Karena niat yang baik, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Kenapa? Ya mungkin saja kalau berbuat sesuatu baik, ada riaknya, ada soknya, ya ada macam-macamnya. Tetapi kalau niat tidak ada. Kenapa? Masih dalam hati, tidak ada orang tahu. Makanya niatnya orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Kalau bukan saya, nah itu kalau sudah melaksanakan. Niat, ini enggak dikeluarkan. Mau bangun musalla, saya niat mau kasih 100 sak semen. Ya, mari beri 100 sak, mari tapi. Alhamdulillah, musalla ini telah selesai. Kenapa? Berkatnya antum yang ngasih 1 sak. Muntah saya, tak kira mari. Itu, makanya niat itu lebih baik. Kenapa? Ketika diberi itu baik niat, masih ada sayanya. Muntah saya, muntah saya. Saya di mana? Muntah di Allah. Ada kamu? Tidak ada kamu. Kalau Allah tidak mengadakan kamu, tidak menghidupkan kamu, tidak melahirkan kamu di dunia, kamu ada? Ya tidak ada. Makanya dia saya apa? Paham? Makanya jangan sombong jadi orang. Haruslah baik. Ya. Jadi kalau misalkan kamu niat baik ataupun tidak baik itu diketahui sama Allah, maka kamu harus berniat itu pertanda doa, itu maksudnya saya sebut baik berarti kamu mau baik, karena itu doa. Habib memaksa kamu untuk meminta ampun kepada Allah agar niatmu dan perbuatanmu baik. Nah, autufuhu yuhasibkum bihillah, ataupun kamu menyembunyikan, tidak mengatakan dan tidak berbuat sesuatu perbuatan yang buruk, tetapi kamu niatkan dalam hati yang tidak masih keluar dari lisan, itu Allah akan membuat perhitungan kepadamu dengan seksama. Allah. Kira-kira kalau kamu berniat itu ada dalam hati, baik ataupun buruk, apa kira-kira yang diniatkan? Baik atau buruk? Kalau baik, jangan sekali-kali kamu punya niat yang buruk. Karena niat yang buruk sebelum berbuat, kamu telah ditimpa dengan keburukan. Herannya lagi untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang dibunuh sampai 100 orang membunuh manusia. Datang kepada ulama, saya mau tobat, apakah masih ada? Tidak ada, bunuh. Saya mau tobat, apakah masih ada?
pintu tobat bagi saya, tidak ada. Bunuh sampai 100, mati semua. Ketika yang 100 ini menyatakan, apakah ada tobat bagi saya ketika saya telah membunuh 99 orang? Ada. Coba kamu intar ulama di Jember sana misalkan. Ketika dia berangkat sampai di Maisan, ya, mari jelbuk Maisan, pas apa? Soka. Dapat soka mati. Tidak, belum bertobat, masih berjalan. Ini malaikat Ragib dan Atik carot. Ya, tukaran. Kenapa tukaran? Karena katanya Ragib, ini sudah mau bertobat. Ya, tidak usah ditulis keburukannya. Ya, katanya Atik, bahwa ini harus ditulis karena bisa belum tobat. Oh, kalau begitu ukur saja. Kalau lebih panjang perjalanan taubatnya daripada dosanya, konsekuensi kita harus terima. Oh ya.
Nunggu sampai ada keputusan perbaikan. Jangan keburu-keburu seperti orang Yahudi. Ketika langsung menerima ayat-ayat Allah, mereka menolaknya secara langsung. Apakah kamu mau seperti itu? Tidak, ya Rasulullah. Kalau tidak, walakin akan tetapi qulu, katakan oleh kalian semua, sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Rasul dan saya taat. Nah, gitu. Ya, bagus katanya Nabi. Kalau kamu mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar walaupun berat rasanya didengar, walaupun berat tidak mau bisa mengerjakannya, tunggu keputusan selanjutnya. Karena itu belum selesai. Makanya membadat pengajian jahatannya kaget sampai Maret. Itu maksudnya sama. Paham? Karena kalau kamu bertanya sebelum disampaikan, berarti kamu tidak akan bisa paham dan memotong pendidikan, pembelajaran, dan termasuk buruk akhlak. Oleh karena itu diam dulu sampai Maret. Kalau sudah selesai, adakah pertanyaan yang belum jelas? Bisa dipertanyakan sekarang, silakan. Baru kamu bertanya. Itu caranya bermuamalah dengan manusia dan para ulama. Ya Rasulullah, kami tidak mampu dan sanggup melaksanakannya. Dan mereka artinya dan mereka tahu tentang masalah ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah hati seseorang yang tidak bisa diprediksi untuk menjaganya. Faqala lahum, Rasulullah berkata